Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan hari ini kita boleh kembali lagi berbakti kepadanya. Dan marilah saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Hormat bagi Bapa Surga. Kita tabiskan ibadah kita, bahwa pertolongan dalam ibadah kita hanya datang dari Tuhan, pencipta alam semesta. Tuhan yang setia memelihara segala ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Amin. Kita naikkan satu pujian, nyanyi dan bersoraklah. Sebab Dia penyelamat kita, tiada yang seperti Dia. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur menara ke
Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, tidak ada satupun di antara kita yang berani berkata, saya tidak berdosa, tidak bersalah di mata Tuhan. Karena itu kita akan merendahkan hati kita. Kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Datang ke hadapan-Mu. Seraya kami menyadari diri kami bahwa kami seringkali tidak setia kepada-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu atas semua pelanggaran kami. Banyak hal yang kami buat yang seringkali tidak berkenan dan tidak menyukakan hati Tuhan. Baik dari perkataan kami, pikiran kami, dan perbuatan-perbuatan kami. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon, kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan kami kembali, melayakkan kami. Karena sesungguhnya hidup kami sudah ditebus oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib bagi kami orang berdosa. Engkau membuka tangan-Mu ya Tuhan terhadap kami, setiap orang yang datang mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih. Karena ada keberanian oleh karena darah Yesus Kristus bagi kami yang menuntun kami menyeru kepadamu, Aba, ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melayakkan kami dan menguduskan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, dengarkanlah berita pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu, saudara sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita katakan, ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa
dalam Engkau Juru Selamat, ku bahagia penuh, ku bahagia penuh, ku bahagia penuh. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 104 ayat 1 dan ayat 31 sampai dengan 35. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan sesembahanku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhanku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Namun sebelumnya mari kita naikkan satu pujian. Selidiki aku, lihatlah hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 1 ayat 12 sampai dengan 16. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki,
dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita dapat menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan melaksanakan firman itu dalam kehidupan hari demi hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Roh Kudus yang akan membukakan hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima firman-Mu dalam hati kami sebagai tanah yang subur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini firman diambil dari Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Di sini Wahyu ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus atau siapakah Tuhan Yesus, dan penulis Wahyu mendeskripsikan Tuhan Yesus itu seperti apa. Ada beberapa yang dikatakan oleh penulis Wahyu, yaitu Yohanes, yaitu yang pertama di ayat yang ke-13, yaitu dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Artinya apa ini? Artinya bahwa ada seorang yang berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Ini adalah jubah seorang raja. Sudah pakai jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya, dua-duanya adalah gambaran bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja dengan pakaian kebesarannya. Dia hadir kepada Yohanes. Lalu yang kedua, gambaran yang kedua, selain Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang raja, yang kedua ada di ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Yaitu yang pertama, Sang Mesias itu, anak manusia itu, artinya itu ini adalah gelar Mesias. Sang Mesias itu adalah raja. Ayat 13, Sang Mesias itu adalah imam. Imam itu digambarkan kepala dan rambutnya putih, menunjukkan hikmatnya. Bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Tegas maksudnya. Wibawa. Ini adalah imam. Jadi Sang Mesias itu raja, Sang Mesias itu imam. Yang ketiga ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Artinya apa? Artinya adalah kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Maksudnya dia berjalan kemana aja dia berjalan. Untuk apa? Untuk suaranya bagaikan desau air bah.
ini adalah gambaran nabi. Jadi Sang Mesias itu adalah Mesias Raja, Mesias Imam, dan Mesias Nabi. 3 jabatan ini sangat penting di dalam dunia Perjanjian Lama, yaitu jabatan Raja, Imam, dan Nabi. Itu semua jabatan itu terlekat dalam diri dari Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah Mesias Imam, Mesias Raja, Mesias Nabi. Beberapa minggu yang lalu saya memberikan mengenai Mesias Raja Imam. Imam Raja, ya dibalik-balik ya, enggak apa-apa, pokoknya ada imam, ada raja. Tetapi kali ini secara lengkap Wahyu memberitakan bahwa Tuhan Yesusku itu adalah Sang Raja, Sang Imam, dan Sang Nabi. Seterusnya gambaran deskripsi ini merangkum jabatan Raja, Imam, dan Nabi ini dalam kekuasaannya itu di ayat yang ke-16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Itu gambaran lagi dari 3 jabatan itu. Yaitu yang pertama, di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Saya akan terfokus ke yang pertama ini aja. Yaitu tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Sebenarnya kata-kata Yohanes ini di dalam menggambarkan kekuasaan dari Tuhan Yesus. Ia sekaligus juga menyindir kepada kaisar yang berkuasa pada saat itu, yaitu Kaisar Domitianus. Kaisar Domitianus itu mengeluarkan satu koin Domitianus. Lah koin itu selalu punya 2 sisi. Ya, 2 sisi. 2 sisi itu ada gambaran dan biasanya mata uang atau apa gitu ya. Nah, biasanya kalau koin Kaisar Roma atau koin kekaisaran Roma itu selalu tampak muka itu adalah wajah sang kaisar yang sedang berkuasa. Berikut ini ada gambar mengenai koin Domitianus yang berlaku pada saat itu. Yaitu gambar pertama itu adalah sisi pertama, sisi muka dari koin itu. Yaitu digambarkan di situ adalah wajah Kaisar Domitianus. Di sekelilingnya ada tulisan Latin yang menggambarkan bahwa si Domitianus ini, Kaisar Domitianus itu menguasai Roma pada saat itu. Sehingga dia mengatakan Kaisar Domitianus. Nah, sekarang gambar di sebelahnya itu sisi balik dari koin itu. Nah, saat itu Raja Domitianus itu mengatakan bahwa saya ini adalah titisan dari dewa Jupiter. Dewa yang sangat gagah perkasa itu. Dan dia menggambarkan mengenai atlas dunia. Dia duduk di atas dunia. Dunia bagi orang Romawi itu bundar. Ya, antara bulat sama bundar itu bedanya apa ya? Ya pokoknya bulat itu meseser gitu ya. Orang Jawa ngomong begitu, benar-benar bulat gitu ya. Semuanya ini benar tepat bulat. Tapi kalau bundar itu ya
ya seperti bola. Kadang-kadang ya ada yang ini lebih panjang, ini lebih pendek gitu ya. Sepertinya bulat, tapi sebenarnya adalah bundar. Itu karena sesenti milimeter lebih rendah dari milimeter itu ada. Kita manusia nggak akan bisa membuat sesuatu yang bulat. Kita hanya bisa membuat yang bundar. Ya, itu bola itu dunia itu seperti bola. Nah, Jupiter itu duduk di atas bola. Bola dunia. Dan kemudian di atas dari dewa Jupiter itu ada bintang. Coba dihitung bintang itu ada berapa? Bintang itu di situ itu ada 7 bintang. Tangan Jupiter itu seperti begini. Itu artinya adalah bahwa 7 bintang itu berada dalam genggaman dewa Jupiter. Nah, ini menggambarkan apa ini? Menggambarkan bahwa Domitianus saat itu mengatakan bahwa aku adalah dewa Jupiter, titisan dewa Jupiter. Sebagai titisan dari dewa Jupiter, aku ini menguasai alam semesta ini. Memegang 7 bintang itu artinya menguasai alam semesta ini. Segala perintahku itu harus dituruti oleh dunia ini, alam semesta ini. Jadi seluruh alam semesta harus menyembah kepadaku. Kalau sampai ada orang yang tidak menyembah kepadaku, maka tidak segan-segan aku menyuruh prajuritku untuk membunuh kalian. Jadi Kaisar Domitianus itu adalah seorang tiran. Arti tiran itu apa? Arti tiran itu adalah seorang penguasa yang bertindak seolah-olah dia adalah Tuhan. Dia adalah penguasa alam semesta ini. Sehingga orang yang tidak menyembah kepada dia harus dihukum mati. Saat itu Yohanes ingin berkata, "Hai Domitianus, penguasa alam semesta ini, penguasa seluruh manusia, umat yang ada di dunia ini, bukan kamu, tapi penguasa alam semesta ini adalah Tuhan Yesus, Sang Mesias Raja, Sang Mesias Imam, Sang Mesias Nabi itu yang telah turun ke dalam dunia ini menebus dosa-dosa manusia. Dia adalah penguasanya. 7 bintang itu bukan kamu yang menguasai, melainkan Tuhan Yesusku itu yang menguasai." Yohanes di sini ingin berkata kepada umat-umat Tuhan saat itu yang berada di Asia. Dan bahkan Yohanes ingin berkata kepada umat seluruh dunia. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Dia ingin berkata demikian. Umat-umat Tuhan, penguasa alam semesta ini bukan manusia. Penguasa semesta alam ini bukan 666. Penguasa semesta alam semesta ini semuanya itu bukan orang per orang dengan kekuasaannya yang besar. Orang Jawa ngomong dumeh sebagai raja gitu ya. Apa itu ya dumeh itu? Ya mentang-mentang kamu sebagai kaisar, sebagai raja. Sampai mengatakan bahwa aku menguasai alam semesta. Tidak. Di atas langit ada langit. Dan langit yang tertinggi itu adalah Tuhan. Maka ketika kita
mengalami penderitaan-penderitaan oleh sang kaisar ini. Ketika kita mengalami penderitaan-penderitaan oleh karena ya sekarang ini wabah yang melanda dunia ini, yakinlah bahwa ada yang bisa mengatasi itu semua. Yang mengatasi itu semua itu adalah Tuhan Yesus yang memegang 7 bintang itu, bukan Jupiter, bukan Domitianus, bukan orang per orang. Tetapi yang menguasai 7 bintang itu adalah Tuhan Yesus kita. Dan sekarang ini Tuhan Yesus kita itu ada di mana? Dia berkata begini, ayat 12. Lalu aku, Yohanes, berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dian itu apa? Dian itu bukan Dian Piscesa gitu ya. Atau Dian siapa ya namanya ya, Dian Tri Rahayu, itu bukan. Melainkan Dian ini apa? Dian ini adalah pelita. Ya, pelita sama Dian itu sama sebenarnya. Di gambar samping saya ini ada gambar Dian. Dian itu ya terbuat dari tanah liat. Lalu biasanya di dalamnya itu ada sumbunya. Di dalam ya ada lubang yang besar itu di tengah-tengah, itu biasanya untuk memberi minyak sebagai bahan bakar. Terus ada sumbu yang keluar dari lubang kecil selanjutnya. Nah, dari lubang kecil itulah muncul sumbu itu dibakar dan untuk menerangi ruangan. Nah, di situ ada 7 kaki dian. Kaki dian itu apa? Kaki dian itu seperti tripod lah. Kalau untuk ya ini rekaman, di situ ada kamera. Nah, dari kamera itu ditegakkan tripod itu, tripod untuk kamera itu ya, untuk kamera. Nah, ada semacam kayak tripod begitu, lalu di ujungnya disitulah diletakkan dian dari tanah liat. Jumlah dari kaki dian bersama dengan diannya tentunya yang terbuat dari emas itu ada berapa? Yaitu ada 7. Diletakkan bagaimana posisinya? Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia dan seterusnya, gambaran dari Tuhan Yesus tadi. Jadi ini ada 7 kaki dian, yaitu letaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini gambaran saya kan begini ya, tapi itu gini ya, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membentuk satu lingkaran. Lalu di tengah-tengahnya itu adalah Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya adalah 7 kaki dian itu adalah gereja-gereja Asia tadi itu yang jumlahnya 7. Ada Smyrna, ada Pergamus, ada Laodikia, ada Efesus, dan yang lain sebagainya. 7 tadi, 7 gereja Tuhan. Tuhan Yesus ada di mana? Dia tidak jauh-jauh. Meskipun dia naik ke surga, tapi Tuhan Yesus itu tidak jauh di sono. Tuhan Yesus itu di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. 7 gereja, 7 kaki dian, itu melambangkan kata 7, itu kata sempurna. 7 itu wakil. Artinya adalah 10
seluruh gereja yang ada di dunia ini, jangan takut. Ketika kita mengalami pencobaan, persoalan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami wabah corona yang mengerikan, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, aku beserta kalian. Justru aku berada di tengah-tengah kalian loh. Penguasa alam semesta ini bukan orang per orang. Kita hendaknya memberikan, mempercayakan iman kita kepada Tuhan Yesus yang berada di tengah-tengah kalian itu. Maka kalau hal ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi paranoid di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Tapi juga jangan bodoh dengan nih lo aku corona gitu ya. Jangan terus mengatakan, ayo orang-orang yang corona saya sembuhkan. Tidak juga. Itu adalah roh kebodohan. Yang penting adalah kita beriman bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah 7 kaki dian itu. Tuhan Yesus berada di tengah-tengah gereja Tuhan. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Maka kita hadapi semua kehidupan itu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu yang bisa kita andalkan. Tuhan Yesus itu yang memegang 7 bintang itu. Tuhan Yesus yang menguasai seluruh alam semesta ini. Gantungkan iman kita kepada Dia. Badai pasti berlalu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kepada kami keteduhan hati dan juga penguatan iman bahwa Engkau Sang Penguasa alam semesta ini itu tidak berada di tempat yang sangat jauh. Justru Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau akan menolong kami. Engkau senantiasa mendampingi kami. Engkau senantiasa berada di dekat kami. Maka selama kami hidup, biarlah hanya kemuliaan nama Tuhan saja yang terpancar di dalam kehidupan kami. Melalui iman percaya kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Kita menyampaikan segala permohonan kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang mengucap syukur padamu. Sebab kasih setiamu besar atas kami. Sebab kami percaya bahwa Tuhan setia adanya. Terpujilah Engkau selama-lamanya atas kebaikan dan kemurahan anugerah-Mu yang tak terhingga, tak terhitung di dalam hidup kami. Baik di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kami hidup bergereja, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau berkenan sekali lagi untuk berbicara kepada kami melalui abdi-Mu, Pastor Agus Santoso. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu.
yang menguatkan kami, yang mengoreksi kami, dan yang menuntun kami kepada segala kehendak Tuhan, kepada kebenaran. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati abdi-Mu. Di tengah-tengah tugas, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarganya, Engkau memberkati. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan dalam hidupnya. Bahkan kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dikuatkan. Dan terlebih kami diberikan Roh-Mu yang kudus untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Saatnya bagi kami untuk kami menyampaikan segala pergumulan kami, permohonan kami. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan menolong kami untuk menyampaikan semua syafaat kami kepadamu. Kami mau berdoa untuk Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Kami mau berdoa untuk sinode, untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, abdi-abdi-Mu sebagai pengurus di sinode ini. Kiranya ada kerjasama yang baik. Kiranya anak-anak-Mu ini ya Tuhan dapat melakukan tanggung jawab, tugas dan pelayanan mereka dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemajuan gereja Tuhan. Supaya ada kerjasama yang baik juga dengan semua gereja-gereja lokal. Gereja lokal GPEI yang ada di Sumba. GPEI yang ada di Malang. GPEI yang ada di Semarang. GPEI yang ada di Magelang. GPI yang ada di Bitung dan di Manado. GPI yang ada di Pontianak. GPI yang ada di Gading Serpong. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, supaya baik gereja maupun pelayan-pelayan-Mu, kami tetap menjadi satu di tengah-tengah misi dan di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan ini. Berikan kami kekuatan dan hikmat-Mu, urapan Tuhan atas kami dalam pelayanan kami. Kami mau berdoa untuk rencana sidang raya untuk GPEI, untuk membicarakan perkembangan gereja ini, pelayanan gereja ini. Biarlah ya Tuhan kami boleh berkumpul sebagaimana kami sudah tetapkan waktunya. Sehingga ada keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang benar yang diambil pada sidang raya ini. Tuhan berkati semua panitia dan persiapan yang sedang dilakukan. Tuhan terima kasih. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi. Demikian halnya kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan karena hari demi hari kami percaya tangan Tuhan atas pemimpin kami. Sehingga mereka dapat mengambil keputusan, mereka dapat berlaku adil, mereka dapat mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk mereka semua. Dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan berkati. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh hidup di tengah-tengah bangsa ini dengan berdampingan, dengan penuh rasa syukur karena Tuhan yang menyatukan kami sebagai anak-anak bangsa, yang menghargai perbedaan. Dan kami boleh terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami untuk negeri kami yang kami cintai ini. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu bagi kami di negara ini.
Tuhan, kami juga berdoa untuk semua umat-Mu yang beribadah dengan setia kepada Tuhan. Kami mau berdoa biarlah Tuhan setiap rumah tangga mereka masing-masing Tuhan berkati, dan Tuhan memimpin baik selaku kepala rumah tangga maupun sebagai ibu yang juga bertanggung jawab ya Tuhan di tengah-tengah keluarga untuk mendidik anak-anak, di tengah-tengah pelayanan dan di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka. Kami mohon pertolongan-Mu atas setiap umat-Mu yang berseru di dalam nama Yesus di tengah-tengah pergumulan, baik dalam pekerjaan maupun dalam masa depan keluarga demi keluarga. Cukupkanlah segala kebutuhan dan keperluan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan bersama dengan mereka. Jadikan ya Tuhan keluarga demi keluarga di dalam keseharian mereka untuk menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi saksi Kristus. Kami mengucap syukur padamu. Biarlah nama Tuhan terus ditinggikan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini. Kami percaya Tuhan berkenan atasnya. Dengarkanlah seru kami, doa kami, permohonan kami yang tidak sempurna ini. Dan kesempurnaannya kami mau alaskan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita berdiri, kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri. Kita akan membacakan bersama-sama nats pedoman hidup baru yang terambil di dalam Mazmur nomor 33 ayat 22. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga. Bapa, Anak, Roh Saudara sekalian, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Mari kita kembali dan kita menjalani hidup sebagaimana Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa Surgawi, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan yang sejati dari Roh Kudus, tinggal serta saudara sekalian, sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai.
Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk duduk kembali, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur atas pertolongan Tuhan, di mana pada saat suami saya lemah, disitulah saya dikuatkan. Di mana saya terpuruk, disitulah firman Tuhan yang jadi tongkat saya. Saya bersyukur karena Tuhan itu ada pada saat saya, dimanapun saya, dan sedang apa saya, Tuhan beserta kami semua. Amin, haleluya. Saya selama ada virus corona, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tiap hari, tiap sore saya doa kepada Tuhan. Tuhan selalu melihara hidup saya, walaupun saya dari gereja mana, dari Jokowi, dari mana, saya berkati Tuhan. Walaupun anak saya kerjanya di roaring, tapi Tuhan selalu menolong hidup saya. Saya selalu diberkati Tuhan. Yang penting saya rajin berdoa, rajin buka Alkitab. Saya selalu berdoa, Tuhan jaga anak-anak saya, jauhkan dari virus corona. Pesan saya untuk saudara-saudara semua, kita tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti aturan pemerintah, dan yang paling utama tetap bersyukur dan berserah pada Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Donasi dari Moriah Peduli kepada Puskesmas Kelapa II akan sangat bermanfaat buat kami.